Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Baiti Kusmaningrum, dan pada video kali ini saya akan membahas mengenai sistem rekomendasi movie atau film yang nantinya sistem rekomendasi ini itu dihitung dengan menggunakan perhitungan TF-IDF dan juga quotient similarity. Nah, ini adalah tampilan dari website yang telah saya buat. Di sini dapat dilihat ada berbagai film, kalau tidak salah sekitaran 50 lebih dataset film-film yang nantinya dalam film ini itu ada tahunnya, ada genrenya, juga ada sinopsisnya dan pemainnya. Ini adalah database yang telah saya buat, yaitu ada sekitar 56 film di sini. Ada ID, judul, genre, sinopsis, pemain, dan tahun rilis filmnya. Lalu kita akan langsung melihat bagaimana sih sistem rekomendasinya itu berjalan. Nah, misal di sini terdapat film The Summer I Turned Pretty yang season 1. Apabila kita buka atau baca selengkapnya, dia akan menuju ke detail film The Summer Turned Pretty season 1-nya, yang di sini nanti dia akan ditunjukkan tahun rilisnya, yaitu 2022, genrenya romance dan drama, pemainnya Lola Tang, Christopher Brenny, dan lain sebagainya. Dan juga di sini ada sinopsisnya, yaitu mengenai musim panas di rumah keluarga Fisher dan lain sebagainya. Ada kisah cinta, persahabatan, dan sebagainya. Lalu disinilah sistem rekomendasinya berada. Di sini direkomendasikan 3 film yang setelah dilakukan perhitungan TF-IDF dan juga quotient similarity menunjukkan bahwa ketiga film ini paling berhubungan dengan film The Summer I Turned Pretty ini. Apabila kita lihat, yang pertama, di sini dapat kita lihat bahwa yang film direkomendasikan paling awal adalah The Summer I Turned Pretty season yang ketiga. Apabila kita lihat secara kasat mata, di sini pun dapat terlihat bahwa judulnya pun sudah sama. Jadi dia direkomendasikan yang pertama. Lalu di sini juga ada The Summer I Turned Pretty season kedua, dari judul juga sama. Kemudian yang di sini ada Conjuring, seperti itu. Nah, misal apabila kita lihat seperti biasa, di sini dapat kita lihat bahwa ini sudah sama dari judulnya. Kemudian di sini juga genrenya itu ada romance dan drama, pemainnya Lola Tang. Nah, kalau kita buka yang The Summer I Turned Pretty yang season 3, itu juga sama. Di sini genrenya drama, romance dan drama, pemainnya juga sama, hanya sinopsisnya yang berbeda. Jadi secara tidak langsung ini memang paling berhubungan dengan The Summer I Turned Pretty yang season pertama. Nah, kalau dilihat, kita buka juga detailnya di The Summer I Turned Pretty yang season ketiga ini, The Summer I Turned Pretty yang pertama juga akan muncul, karena memang mereka ini saling berhubungan atau nilai similarity-nya paling tinggi, seperti itu. Lalu, kalau di sini dapat kita lihat kan, kalau dari kedua film ini itu dapat dilihat judulnya sama, genrenya sama, pemainnya sama. Nah, kalau di sini muncul nih The Conjuring, dari judulnya berbeda, tahun rilis berbeda, dari pemain-pemainnya juga berbeda, judulnya juga genrenya juga berbeda. Tapi dapat dilihat di sinopsisnya, ini di sini ada kata keluarga, sedangkan di The Summer I Turned Pretty sendiri juga ada kata keluarga di sini. Di sini. Nah, jadi website yang saya buat ini, sistem rekomendasinya itu berdasarkan judul, berdasarkan genre, berdasarkan pemain, karena mungkin bagi sebagian orang apabila sudah menonton suatu film dan suka dengan salah satu cast, maka akan mencari film-film lain yang juga dibintangi oleh cast tersebut. Jadi saya membuat juga berdasarkan cast, dan yang terakhir berdasarkan sinopsis, yang tidak hanya berdasarkan tahun rilisnya saja, seperti itu. Lalu gimana sih kode agar bisa menjalankan sistem rekomendasi dengan TF-IDF dan juga quotient similarity-nya sendiri? Nah, penjelasan kodenya sendiri ada di sini. Nah, dapat dilihat di sini yang pertama, saya itu menghubungkan dengan database saya. Tadi namanya sistem RecMovie, maka saya hubungkan di sini. Lalu di sini dibuat stop words atau kata-kata yang sering muncul, dan nantinya dia ini tidak membantu untuk perhitungan similarity atau sistem rekomendasi ini, karena kata-kata ini banyak muncul di berbagai sinopsis atau judul dan lain sebagainya, karena tidak membantu. Nah, nantinya stop words ini akan dihapus karena tidak membantu, itu tadi. Lalu di sini bagian ini itu mengenai
kalau kita buka nih, kita ke beranda, lalu kita pencet salah satu film, maka dia akan menuju ke detail tersebut. Nah, itulah fungsi dari kode ini, yang nantinya juga kode ini itu akan membandingkan film-film lain untuk dihitung similarity-nya kecuali film itu sendiri, seperti itu. Lalu di sini dapat dilihat bahwa yang kata-katanya atau seluruh kata yang ada di genre, judul, sinopsis, dan juga pemain itu nantinya akan diubah menjadi tulisan kecil semua, dan juga berbagai tanda baca yang ada akan dihapuskan, dan di sini juga nanti setiap kata itu akan di breakdown satu persatu menjadi satu kata yang unik untuk dilakukan perhitungan TF-IDF dan juga quotient similarity, seperti itu. Nah, lalu di sini inilah perhitungan IDF-nya. Jadi dengan IDF itu menggunakan rumus ini, log n, log 10, n, dan lain sebagainya. Nah, IDF ini berguna untuk menghitung seberapa jarang sebuah kata itu muncul di film-film lainnya, entah di sinopsisnya, atau di judul, atau lain sebagainya. Semakin jarang kata itu muncul, maka nilai IDF-nya akan semakin tinggi, seperti itu. Setelah IDF, kita akan melakukan perhitungan TF-IDF, yaitu untuk menghitung TF itu, kalau IDF itu kata yang paling jarang muncul, nah TF itu kata yang sering muncul, maka nanti di sini TF-IDF-nya akan dikalikan. Setelah menghitung TF-IDF, maka nanti akan dilakukan perhitungan quotient similarity seperti yang telah kita lakukan pada pertemuan minggu lalu di Excel. Nah, rumusnya sendiri juga sama. Kalau minggu lalu itu untuk rumusnya itu untuk menghitung banyaknya similarity antara A dan B itu pakai banyaknya A irisan B per akar A kali B. Nah, di sini juga sama. Nanti untuk menghitungnya itu perkalian dot dua faktor itu akan dibagikan dengan akar dari panjang masing-masing faktor, seperti itu. Dan nantinya hasil quotient similarity-nya akan disimpan dalam variabel bernama similarity. Nah, selanjutnya setelah dapat nih hasilnya berapa, mana yang paling similar atau paling berhubungan untuk direkomendasikan, akan ditampilkan 3. Nilai similarity itu 3 yang rekomendasinya paling tinggi atau nilai similarity-nya paling tinggi. Kalau dalam hal ini di film-film ini, misal La La Land yang dirasa paling tinggi setelah dilakukan perhitungan itu ada The Notebook, The Fault in Our Star, A Star is Born, and lain sebagainya. Lalu di sini websitenya juga bisa untuk pencarian. Kalau kita mencari misalnya pemain Lola Teng, maka nanti akan muncul film-film yang diperankan oleh Lola Teng, seperti itu. Lalu juga bisa melakukan pencarian judul, genre, dan lain sebagainya. Nah, itulah sistem rekomendasi movie yang sudah saya buat dengan perhitungan TF-IDF dan juga quotient similarity. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.